Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel @Kina Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 5 cara jualan online tanpa modal yang bisa menjanjikan supaya kamu bisa dapat untung banyak. Penasaran dengan caranya? Yuk langsung aja masuk ke video. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe channel ini supaya video-video selanjutnya muncul di beranda kamu. Bisnis online masih jadi pilihan banyak orang untuk mulai menjalankan usahanya sendiri. Terlebih kemajuan teknologi yang mampu memfasilitasi berbagai cara jualan online yang bisa dilakukan dengan modal yang sangat minim atau bahkan tanpa modal. Yang kamu perlukan adalah ketekunan dan kreativitas untuk menjalankannya. Nah, jenis jualan online yang bisa dijalankan sangat beragam jenisnya. Kamu bisa memasarkan makanan serta minuman atau frozen atau aksesoris atau perlengkapan make up atau yang lain sebagainya. Di jasa juga bisa. Nah, jadi sebelum memulainya, kamu perlu memilih pasar yang tepat untuk jenis produk yang akan kamu pasarkan. Namun, meski jualan online ini terkesan sangat mudah, kamu nggak bisa anggap ini sepele atau terlalu santai untuk memulainya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan selain memikirkan tentang kualitas produk yang dipasarkan. Nah, agar lebih jelas lagi, yuk simak videonya. Jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe channel ini supaya video-video baru akan muncul di beranda kamu. Tips memulai jualan online tanpa modal adalah, nah sebelum kita bahas terlebih dahulu, modal tidak selamanya tentang uang atau aset. Pengetahuan dan strategi jualan itu juga bisa dibilang modal yang bagus untuk memulai suatu bisnis. Nah, apalagi bisnis online. Ada 5 cara yang harus kamu lakukan sebelum jualan online. Yang pertama, melakukan riset. Riset menjadi kewajiban dalam memulai banyak hal, termasuk saat memulai bisnis. Kamu perlu mencari tahu kondisi pasar yang ada sekarang untuk melihat peluang bisnis online. Nah, lalu kamu pun perlu melakukan riset tentang calon pembeli yang ingin disasar atau yang ingin dituju. Kamu harus tahu kelompok usia, jenis kelamin, dan rata-rata pengeluaran mereka setiap bulannya berapa untuk membelanjakan kebutuhan mereka. Dengan begitu, kamu juga bisa menentukan strategi-strategi selanjutnya. Nah, cara yang kedua yaitu melihat para pesaing atau kompetitor. Kompetitor adalah guru kita juga ya teman-teman untuk suatu ide atau kreasi. Nah, baru memulai bisnis dibandingkan orang lain, nah jadi dari kompetitor tersebut kamu punya patokan tentang segala hal yang udah atau yang belum dilakukan. Melihat pesaing atau kompetitor harus sangat detail. Jangan sampai salah lihat atau jangan hanya sekilas kita lihat. Kamu perlu membandingkan harga yang ditawarkan kompetitor. Jangan lupa untuk menilai kualitas produk yang dipasarkan juga. Jadi kita harus lihat juga produk yang dipasarkan itu grade apa, grade A kah atau grade B atau grade C. Nah, dengan harga yang dia berikan, apakah harganya sesuai dengan grade A-nya atau dia menjual barang grade C tapi membuat harga grade A. Nah, itu harus kita lihat secara detail. Dengan kata lain, kamu juga harus membeli produk yang pesaing jual atau yang pesaing tawarkan supaya kita bisa tahu detail dari produk yang kompetitor kita jual. Nah, cara yang ketiga yaitu manfaatkan media sosial. Bisnis online kamu harus dan wajib memanfaatkan media sosial. Lebih baik lagi kamu menggunakan segala bentuk media sosial yang ada pada saat ini, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok yang lagi hits. Media sosial akan membantu jualan kamu untuk dilihat dan dikenal orang banyak. Namun, kamu juga harus fokus dalam mengelola setiap media sosial yang dimiliki. Jangan sampai kamu setengah-setengah untuk mengelola media sosial yang kamu miliki. Tidak ada salahnya untuk mempekerjakan orang untuk mengelola sosial media dari bisnis kamu.
Kemudian yang keempat adalah konsisten. Contoh, Dunkin Donut bisa sampai sebesar ini karena konsisten menjual yang namanya donat. Kentucky Fried Chicken, tahu ya teman-teman? Nah, itu juga masih konsisten untuk menjual yang namanya ayam goreng setelah berpuluh-puluh tahun menjalankan bisnisnya. Contoh tersebutlah yang harus kamu teladani untuk memulai sebuah bisnis sekarang. Nah, konsisten adalah kunci utama. Konsisten harus dimulai dari memasarkan yang pertama. Yang kedua, memperbarui. Yang ketiga, menambah produk untuk dijual ke konsumen atau update. Dan yang keempat, konsisten pun harus dibarengi dengan kesabaran. Ingat, usaha keras. Ingat ya, kesabaran, ingat ya, usaha keras tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu cara yang keempat. Cara yang kelima yaitu promosi. Promosi adalah bagian dari bisnis yang tidak bisa dipisahkan. Kamu harus memikirkan promosi yang tepat untuk menarik hati para konsumen. Promosi tidak selalu butuh uang yang banyak. Nah, kamu juga bisa memanfaatkan jasa keluarga atau jasa teman, atau bisa untuk membantu memasarkan produk yang dijual dari orang lain. Ibarat kita kayak tukeran gitu. Teman kita jual apa, kita tukeran untuk saling memasarkan produk kita masing-masing. Kemudian teman-teman udah tahu nih, tadi 5 cara memulai bisnis online tanpa modal. Nah, sekarang gimana cara actionnya? Cara melakukan yang namanya praktek supaya cara jualan online teman-teman tanpa modal itu bisa dilakukan sekarang. Nah teman-teman, ini pengalaman saya bahwasanya banyak orang yang sudah menjalankan bisnis online itu adalah bisnis yang menjanjikan. Kenapa seperti itu? Nah, karena teknologi ini bisa menjanjikan penghasilan tambahan saat kamu mulai berbisnis di dalamnya. Nah, contohnya yang bisa menjanjikan kamu supaya bisa dapat penghasilan tambahan, yaitu yang pertama, buka toko online di marketplace. Marketplace ini merupakan jawaban untuk semua penjual yang ingin menjajakan produknya secara online. Kamu juga bisa membuat toko online tanpa dipungut biaya ataupun gratis di marketplace. Selanjutnya, kamu juga tinggal memasukkan foto produk dan tambah yang namanya deskripsi yang menarik di toko kamu. Nah, jasa pengirimannya juga udah diatur sesuai dengan kenyamanan kita. Nah, kamu juga bisa memilih jasa pengiriman yang bisa mengantarkan barang hitungan jam atau paket di luar kota dengan cepat gitu. Nah, dengan begitu produk kamu juga itu bisa dijangkau oleh banyak konsumen atau banyak orang. Nah, cara yang kedua yaitu berjualan di media sosial. Mungkin ini udah banyak orang yang melakukan. Nah, tapi sekarang kamu udah bisa langsung berjualan di media sosial, mulai dari hal yang sederhana, mulai dari hal yang kecil. Facebook, Instagram merupakan 2 platform media sosial yang menjadi jembatan para seller-seller atau para buyer untuk saling terhubung. Nah, kamu juga bisa memulai untuk memasukkan seluruh produk yang dipasarkan dengan foto dan deskripsi yang menarik di sosial media kamu. Apalagi sekarang ada namanya Instagram, itu ada fitur toko. Kemudian di Facebook ada fitur marketplace. Nah, jadi kamu bisa masukkan produk-produk kamu di situ. Dengan memanfaatkan Facebook, kamu juga bisa membuat orang-orang terhubung dalam sebuah komunitas. Jika kamu memberikan impresi yang baik, pasti orang dalam komunitas tersebut itu bakal membantu pemasaran dalam bisnis kamu. Nah, yang terbaru, kamu juga bisa mempromosikan produk kamu atau produk jualan kamu itu lewat konten video TikTok. Lagi hits ya sekarang, jadi buat konten di TikTok. Nah, dari situ orang bisa langsung order produk kamu. Misalnya buat konten tips tentang produk yang kamu jual dan diakhiri dengan ajakan untuk melihat toko online kamu. Nah, itu salah satu trik ya, trik yang terbaru dan trik yang ampuh. Nah, cara ini juga bisa membangun brand awareness secara tidak sadar dan secara mudah. Nah, jadi 2-3 pulau terlampaui ketika kita membuat konten di sosial media sambil mengalihkan ke toko online kita. Nah, brandnya terbangun, produknya terjual, dan penghasilan juga meningkat.
Kemudian cara yang ketiga yaitu membuat situs gratis. Membuat situs gratis pribadi ini juga sangat mudah. Nah, sekarang itu situs-situs banyak, ada Blogspot, WordPress, Mix menyediakan layanan pembuatan situs secara gratis. Ini bisa kamu gunakan template situs menarik secara cuma-cuma. Nah, jika sudah memiliki modal cukup, baru kamu bisa membeli domain dan hostingnya sendiri. Nah, jadi kamu bisa menggunakan alamat website sesuai dengan keinginan kamu. Tapi kalau untuk di awal modalnya belum ada, modalnya belum besar, ya gunakan situs-situs blog yang gratis dulu. Nah, kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan Google Business. Pernah dengar ya Google Business? Google Business juga bisa dimanfaatkan untuk kamu yang udah memiliki gerai offline. Nah, kamu juga bisa mulai dengan membuat email bisnis dan memasukkan seluruh informasi tentang bisnis kamu ke dalamnya. Nah, nanti orang akan lebih mudah untuk melihat keberadaan toko kita, untuk mencarinya lewat Google Map. Nah, bukan hanya itu, para pelanggan juga bisa langsung memberikan penilaian di toko Google kita. Nah, semakin banyak review yang bagus, maka semakin besar peluang kita untuk konsumen beli ke toko kita. Kemudian cara yang kelima yaitu memasarkan lewat LinkedIn. Nah, media sosial para profesional ini juga jadi tempat terbaik untuk memulai jualan online. Namun, kamu juga harus menyesuaikan diri dengan ekosistem yang ada di dalamnya. LinkedIn jadi tempat terbaik untuk memasarkan diri sendiri. Dengan kata lain, produk yang kamu jual di situs ini adalah keahlian yang dimiliki. Nah, kamu bisa mulai dengan membuat akun LinkedIn yang diisi oleh seluruh pengalaman profesional. Nah, lalu tingkatkan diri dengan mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Setelah itu, buatlah sebuah konten yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, jika konsisten melakukannya, kamu bisa aja dilirik oleh para individu atau perusahaan-perusahaan yang berniat untuk memakai jasa kamu. Nah, itu beberapa cara jualan online yang bisa kamu lakukan tanpa modal. Melakukan lebih banyak metode berjualan akan lebih baik dibanding kamu hanya melakukan satu aja. Bahkan tidak melakukan sama sekali itu hal yang fatal ya teman-teman. Nah, sekarang giliran kamu yang mengumpulkan niat untuk memulai yang namanya jualan online. Tak perlu ragu untuk memulai jualan online. Banyak marketplace yang menyediakan tempat untuk kita berjualan online. Yuk kita mulai jualan online.